Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli sepatu. Kalau engkau cinta nabimu, bersalawat bersamaku. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kali ini kita memasuki tema, yaitu kemuliaan menjadi seorang wanita. Perempuan dalam ajaran Islam sangat dimuliakan. Kedudukannya mendapat penghargaan dan dihargai semenjak pertama kali lahir ke bumi. Kemuliaan kaum perempuan ini Allah berikan kepada semua fase kehidupannya dan diberikan hak khusus. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada surah An-Nisa yang artinya wanita. Bagai mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang mulia yang harus dijaga. Masya Allah. Pada masa anak-anak di masa jahiliyah, tersebar di kalangan bangsa Arab khususnya, kebiasaan menguburkan anak perempuan hidup-hidup karena keengganan mereka memelihara anak perempuan. Lalu datanglah Islam mengharamkan perbuatan tersebut dan menuntun manusia untuk berbuat baik kepada anak perempuan serta menjaganya dengan baik. Bayangkan jika pada saat itu Islam tidak datang, anak-anak perempuan akan terus-menerus dibunuh. Lalu bagaimana sekarang? Masa laki-laki mau nikah sama dengan laki-laki? Kan tidak mungkin. Laki-laki pasangannya perempuan. Alaihi wasallam memberikan anjuran dalam sabdanya, siapa yang memelihara 2 anak perempuan hingga keduanya mencapai usia balik, maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia satu seperti 2 ibu jari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha dulu pernah bercerita kepada Nabi, datang ke rumahku seorang perempuan peminta-minta beserta 2 putrinya. Namun aku tidak memiliki apa-apa yang dapat kusedekahkan kepada mereka kecuali hanya sebutir kurma. Perempuan tersebut menerima kurma pemberianku, lalu dibaginya untuk kedua putrinya, sementara ia sendiri tidak memakannya. Kemudian wanita itu berdiri dan keluar dari rumahku. Dalam masa pernikahan, perempuan diberi hak untuk menentukan pendamping hidupnya dan diperkenankan menolak calon suami yang diajukan orang tua atau kerabatnya bila tidak menyukainya. Beberapa hadis menjadi bukti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah. Maksudnya, dia dimintai pendapatnya, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan hingga diminta izinnya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya seorang gadis?
Rasulullah menjawab, izinnya adalah dengan ia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Islam menetapkan kepada seorang lelaki yang ingin menikahi seorang perempuan agar memberikan mahar pernikahan kepada si wanita. Dan mahar itu nantinya adalah hak si wanita. Tidak boleh diambil sedikit pun kecuali dengan keridhaan. Maksudnya adalah mahar yang diberikan laki-laki tidak boleh si laki-laki meminta kecuali perempuan yang memberikannya. Selanjutnya, kemuliaan seorang wanita sebagai seorang ibu. Islam memuliakan perempuan semasa kecilnya, ketika remaja, dan saat ia menjadi seorang ibu. Allah Ta'ala mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Hak ibu lebih tinggi daripada hak ayah dalam menerima perbuatan baik dari anaknya. Hal itu disebabkan seorang ibulah yang merasakan kepayahan mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ibulah yang bersendiri merasakan dan menanggung ketiga perkara tersebut. Kemudian nanti dalam hal mendidik, baru seorang ayah ikut andil di dalamnya. Seorang ibu juga sangat dimuliakan. Karena apa? Di dalam diri wanita ada nama Allah, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim salah satu nama Allah. Dan seorang ibu juga dirasakan mempunyai surga di telapak kakinya. Selanjutnya, kemuliaan seorang wanita sebagai seorang istri. Banyak hak yang diberikan Islam kepada istri, seperti suami dituntut untuk bergaul dengan baik terhadap istrinya. Ia berhak memperoleh nafkah, pengajaran, penjagaan, dan perlindungan. Yang ini semua tidak didapatkan oleh para istri di luar agama Islam. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya ucapkan, semoga menjadi amal ibadah dan doa, serta apa yang saya ucapkan, bila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terakhir saya sampaikan terima kasih. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.